Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Cahaya Laduni, Kisah Kang Paidi dan Gus Mursyid. Dalam kehidupan pesantren yang sederhana, terkadang tersimpan kisah-kisah luar biasa yang menggetarkan hati. Begitu pula cerita seorang santri bernama Ali Firdaus, yang lebih dikenal dengan panggilan Kang Paidi. Di balik kesehariannya yang sederhana sebagai pelayan pesantren, tersimpan karunia dan keberkahan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Perjalanan spiritual Kang Paidi di pesantren akan mengajak kita menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hambanya yang tulus dan rendah hati, memberikan karunia laduni yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Melalui persahabatannya dengan Gus Mursyid dan pengalaman spiritualnya yang mendalam, kita akan menyaksikan bagaimana ilmu bisa mengalir dari jalan yang tidak terduga. Siapa sebenarnya Ali Firdaus? Ali Firdaus, atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kang Paidi, bukanlah santri biasa di pesantren tempat ia menimba ilmu. Meski namanya tercatat sebagai santri, kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk mengepel lantai, menyapu halaman, dan membantu di dapur pesantren daripada duduk di kelas mendengarkan pengajian kitab kuning. Di rumah, keluarganya selalu memanggilnya Ali. Begitu pula dengan Abah Kiai yang lebih sering menyapanya dengan nama aslinya itu. Namun, entah bagaimana, Gus Mursyid, putra Abah Kiai, memiliki kebiasaan unik dengan memanggilnya Kang Paidi, bahkan terkadang menyelipkan panggilan Wali Paidi, yang terdengar sangat mulia. Meski tidak mengikuti pendidikan formal seperti santri lainnya, Paidi tidaklah buta huruf Al-Quran. Sejak kecil, ia telah dibekali kemampuan membaca Al-Quran oleh ibunya dan kakak-kakaknya. Bacaannya memang tidak secepat santri lain, namun tajwidnya cukup baik, sebuah dasar yang kelak akan membawa berkah tak terduga dalam hidupnya. Kesederhanaan dan ketulusan Paidi dalam menjalankan tugasnya di pesantren menjadikannya sosok yang istimewa di mata para santri. Meski tugasnya sehari-hari hanyalah pekerjaan-pekerjaan yang tampak remeh, seperti menata sandal para santri dan membersihkan lantai, namun sikapnya yang selalu ikhlas dan tulus membuat banyak orang secara tidak sadar menaruh hormat padanya. Inilah sosok Ali Firdaus, seorang pemuda sederhana yang tanpa ia sadari, telah dipilih untuk mengemban karunia spiritual yang tidak biasa. Seseorang yang kehadirannya di pesantren tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Pertemanan istimewa dengan Gus Mursyid. Di antara ratusan santri di pesantren, Gus Mursyid memilih untuk menghabiskan banyak waktunya bersama Paidi. Ini bukanlah hal biasa mengingat status Gus Mursyid sebagai putra kiai pengasuh pesantren. Namun, alih-alih bergaul dengan santri-santri yang berprestasi dalam hal akademik, Gus Mursyid justru lebih nyaman menemani Paidi mengepel lantai dan membantu urusan dapur pondok. Gus Mursyid sendiri adalah sosok yang jauh dari kesan anak kiai yang angkuh atau merasa istimewa. Kesederhanaan dan kerendahan hatinya justru menjadikannya sangat dicintai oleh para santri. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana ia memperlakukan Paidi dengan penuh hormat, memanggilnya Kang Paidi, dan bahkan terkadang Wali Paidi, sebuah panggilan yang memiliki makna spiritual yang dalam di dunia pesantren. Keakraban yang mendalam. Paidi dan Gus Mursyid sering terlihat bersama-sama mengerjakan tugas-tugas fisik di pesantren. Tidak jarang mereka berdua mengepel lantai masjid pesantren selepas salat subuh, atau membersihkan halaman ketika santri lain sibuk mengaji kitab kuning. Kebersamaan ini menciptakan ikatan yang sangat kuat di antara keduanya. Pengaruh pada santri lain. Cara Gus Mursyid memperlakukan Paidi dengan penuh hormat perlahan-lahan mempengaruhi santri lain. Mereka mulai ikut-ikutan memanggilnya Kang Paidi, dan memperlakukannya bukan sebagai pelayan pesantren, melainkan sebagai sosok yang dihormati. Ini menjadi fenomena unik yang membuat Paidi sendiri merasa canggung. Keberkahan persahabatan. Tanpa disadari, persahabatan mereka berdua membawa keberkahan tersendiri bagi kehidupan pesantren. Keteladanan yang mereka tunjukkan dalam hal kerendahan hati dan ketulusan bekerja menjadi contoh nyata bagi para santri lain tentang bagaimana seharusnya menjalani kehidupan di pesantren. Metode belajar yang tidak biasa. Gus Mursyid memiliki cara belajar yang sangat unik. Sementara santri lain duduk di bangku-bangku kelas mendengarkan ceramah ustadz atau membaca kitab kuning, ia justru berbagi ilmu dengan Paidi di sela-sela pekerjaan mereka sehari-hari. Sambil mengepel lantai pondok,
Gus Mursyid akan melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan meminta Paidi untuk menirukannya. Ilmu laduni dari lisan. Ilmu laduni itu harus muncul dari lisan, Kang. Kata Abah, ilmunya akan masuk kalau lidahnya ikut bunyi. Jadi, ayo tirukan lafalku, begitu sering Gus Mursyid berkata kepada Paidi saat mereka bekerja bersama. Kata-kata Gus Mursyid ini merupakan penerapan dari ajaran tasawuf yang mendalam. Dalam tradisi pesantren, dikenal konsep ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui proses belajar formal. Ilmu ini biasanya dimiliki oleh orang-orang pilihan yang memiliki kesucian hati dan ketulusan niat. Hal yang menarik adalah bagaimana Gus Mursyid meyakini bahwa Paidi adalah salah satu orang yang berpotensi menerima ilmu laduni tersebut. Ini menjelaskan mengapa ia kadang-kadang memanggilnya Wali Paidi, sebuah panggilan yang dalam tradisi Islam menunjukkan status spiritual yang tinggi. Fase pertama, menirukan. Awalnya Paidi hanya ikut-ikutan melafalkan apa yang dibaca oleh Gus Mursyid, tanpa benar-benar memahami bahwa ini adalah proses belajar yang serius. Fase kedua, menghafal juz amma. Lambat laun, tanpa disadari, Paidi mulai menguasai juz amma, juz terakhir Al-Quran yang berisi surat-surat pendek, sebuah pencapaian yang cukup mengesankan. Fase ketiga, menghafal surat Yasin. Kemajuan Paidi berlanjut hingga ia mampu menghafal surat Yasin yang cukup panjang dan dibaca rutin setiap malam Rabu di pondok pesantren. Kegundahan hati seorang Kang Paidi. Suatu malam selepas salat maghrib, Paidi duduk sendirian di depan kamarnya. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat para santri yang tengah khusyuk melakukan berbagai aktivitas belajar. Beberapa sibuk menghafal Al-Quran, yang lain terlibat dalam diskusi mendalam tentang ilmu nahwu dan sorof, ilmu tata bahasa Arab yang sangat penting dalam memahami kitab-kitab klasik. Namun alih-alih merasa terinspirasi oleh semangat belajar para santri, hati Paidi justru digelisahkan oleh hal lain. Ia merasakan kebanggaan sekaligus kecanggungan yang sulit dijelaskan. Para santri memperlakukannya dengan sangat hormat, tak satu pun yang menganggapnya sebagai pelayan pesantren. Mereka menyapanya dengan takzim, menghormatinya sebagaimana mereka menghormati seorang guru. Perlakuan istimewa ini justru membuat Paidi resah. Ia takut akan kesombongan yang bisa datang secara halus, menggelayuti hatinya tanpa ia sadari. Bagaimana mungkin mereka begitu memuliakan seseorang yang pekerjaannya hanya menyapu lantai dan menata sandal para santri? Refleksi diri yang mendalam. Kegundahan Paidi menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya, kerendahan hati yang sejati dan kesadaran spiritual yang dalam. Di dunia pesantren, kekhawatiran akan ujub, bangga diri, dan ria, pamer, merupakan tanda kedewasaan spiritual seseorang. Semakin tinggi pemahaman agama seseorang, semakin ia khawatir akan kemurnian niatnya. Dalam tradisi tasawuf, apa yang dialami Paidi merupakan tahapan penting dalam perjalanan spiritual, saat seseorang mulai diuji dengan pengakuan dan penghormatan dari orang lain. Bagaimana ia menyikapi ujian ini akan menentukan tingkat kedewasaan spiritualnya. Dan dalam kegundahan itulah, tanpa ia sadari, Paidi tertidur dalam posisi duduk, sebuah tidur yang akan membawanya pada pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya. Mimpi yang bukan sekadar mimpi. Dalam tidurnya yang tidak disengaja itu, Paidi bermimpi. Namun, mimpi ini terasa sangat berbeda, begitu nyata hingga ia seolah masih terjaga. Dalam mimpi itu, ia masih berada di tempat yang sama, duduk di depan kamarnya seperti saat ia tertidur. Dari posisinya, Paidi melihat pemandangan yang menakjubkan. Kamar-kamar para santri bersinar terang. Cahaya keemasan memancar dari lampu petromak yang mereka miliki masing-masing. Para santri tampak bahagia dan bangga, seolah-olah lampu yang mereka pegang merupakan simbol ilmu yang telah mereka kuasai. Kegelapan kamar Paidi. Di tengah terangnya kamar-kamar santri, kamar Paidi justru gelap gulita. Ia tidak memiliki lampu petromak seperti yang lain, simbolisasi dari perasaannya bahwa ia tak memiliki ilmu sebagaimana para santri lainnya. Cahaya misterius. Tiba-tiba, tanpa diduga, cahaya terang benderang menyemburat dari dalam kamar Paidi. Cahaya itu begitu menyilaukan, jauh melebihi terangnya lampu-lampu santri lain, hingga semua lampu petromak mereka tampak meredup di hadapannya. Sosok misterius. Dari dalam cahaya itu, muncul seseorang yang membawa lampu petromak. Tangannya putih bersih,
halus, dan bercahaya, menunjukkan kesucian dan keistimewaannya. Sosok itu mengangkat lampu tinggi-tinggi, lalu menyerahkannya kepada Paidi. Paidi berusaha keras untuk melihat wajah sosok misterius tersebut, ingin mengetahui siapa gerangan yang membawakan cahaya istimewa ini. Namun, bagaimanapun ia berusaha, wajah itu tetap tersembunyi, hanya tangan dan cahaya yang dapat ia lihat dengan jelas. Lampu itu kemudian diangkat tinggi oleh sosok tersebut, dan seketika, dari sinarnya, cahaya menyebar ke seluruh penjuru pondok. Seisi pesantren menjadi terang benderang oleh satu lampu itu saja, sebuah gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana pengaruh dari satu sumber cahaya bisa menerangi sekelilingnya. Makna di balik mimpi. Dalam tradisi pesantren dan pemahaman Islam, mimpi bukanlah sekadar bunga tidur. Mimpi yang baik, ru'yah, dipercaya sebagai satu dari 46 bagian kenabian, seperti yang disebutkan dalam hadits. Karena itu, mimpi-mimpi tertentu dipercaya mengandung pesan dan makna spiritual yang mendalam. Mimpi Paidi tentang lampu dan cahaya memiliki simbolisme yang kuat dalam konteks spiritual Islam. Beberapa makna yang bisa diambil dari mimpi tersebut antara lain, cahaya sebagai simbol ilmu. Dalam tradisi Islam, cahaya, nur, sering digunakan sebagai metafora untuk ilmu dan hidayah. Lampu petromak yang dimiliki para santri menggambarkan ilmu yang mereka peroleh melalui proses belajar formal. Sedangkan cahaya terang yang muncul dari kamar Paidi menunjukkan ilmu yang diperoleh melalui jalan yang berbeda, ilmu laduni atau ilmu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok misterius sebagai petunjuk. Sosok yang membawa cahaya namun wajahnya tidak terlihat bisa diinterpretasikan sebagai pertanda bahwa ilmu yang akan diterima Paidi bukan berasal dari manusia biasa. Dalam tradisi pesantren, mimpi seperti ini sering dikaitkan dengan kehadiran spiritual dari Nabi Muhammad SAW atau para wali, meskipun hal ini tidak bisa diklaim secara pasti. Cahaya yang menerangi seluruh pondok. Gambaran bahwa satu lampu mampu menerangi seluruh pesantren merupakan isyarat kuat bahwa ilmu atau keberkahan yang dimiliki Paidi akan bermanfaat bagi banyak orang, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ini sejalan dengan konsep, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Terbangun dengan kelapangan hati, azan Isya yang berkumandang membuyarkan mimpi Paidi. Ia terbangun, masih dalam posisi duduk di tempat semula. Napasnya sedikit tercekat, reaksi alami dari pengalaman spiritual yang baru saja ia alami. Namun ada yang berbeda, dadanya terasa lapang, seolah beban yang sebelumnya mengganjal telah terangkat. Meski belum sepenuhnya memahami arti dari mimpi tersebut, Paidi memiliki keyakinan kuat bahwa apa yang baru saja ia alami bukanlah mimpi biasa. Ada pesan tersirat yang dibisikkan kepada hatinya melalui bahasa simbolik yang mendalam. Kelapangan hati sebagai tanda. Dalam tradisi tasawuf, kelapangan hati, syar as-sadr, merupakan tanda diterimanya sebuah ilham atau petunjuk spiritual. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Quran, Al-An'am, 125. Perasaan lapang yang dirasakan Paidi setelah terbangun dari mimpinya menandakan bahwa pengalaman spiritual tersebut memang membawa berkah dan hikmah yang nyata, bukan sekadar ilusi atau hayalan belaka. Awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Mimpi ini menjadi titik balik dalam kehidupan spiritual Paidi di pesantren. Setelah pengalaman ini, ia mulai memahami mengapa Gus Mursyid memperlakukannya dengan hormat dan terkadang memanggilnya Wali Paidi. Mungkin saja Gus Mursyid, dengan kearifan spiritualnya, telah melihat potensi dalam diri Paidi jauh sebelum mimpi ini terjadi. Bagi Paidi, pengalaman ini menjadi awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa di balik kesehariannya yang sederhana sebagai pelayan pesantren, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan jalan khusus untuknya, jalan yang mungkin berbeda dari santri lain, namun tidak kurang mulianya. Dan saat ia melangkah menuju masjid untuk menunaikan salat Isya, langkahnya terasa lebih ringan, hatinya lebih yakin, dan jiwanya lebih siap menerima apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuknya di masa depan.